Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Torikoh, kalau guru Torikoh kok pengen dimuliakan manusia, maka doanya tak akan diijabah oleh Allah, dan tinggalkan guru palsu seperti itu. Nah, murid itu punya keharusan tawadu, dan mengikuti taat kepada guru adalah demi murid itu sendiri. Karena ilmu yang dititipkan Allah kepada guru akan mengalir kepada murid jika hati murid terbuka dan guru senang seperti aliran air yang terbuka dan murid menerima alirannya karena menyenangkan guru. Saya dulu juga begitu dan hanya butuh waktu sebulan untuk menimba. Jika murid tak taat kepada guru, maka dibutuhkan waktu 100 tahun juga. Belum tentu ilmu guru akan mengalir pada murid, karena pintu-pintu ilmu tak dibuka oleh Allah, sebab tidak adanya ketaatan dan ketawaduan murid kepada guru. Jadi yang memberikan ilmu itu bukan guru, tapi Allah, tapi lewat seorang guru. Ilmu Torekoh itu berhubungan dengan hati dan seluk-beluknya. Seorang sekalipun tak menjalankan amalan puasa, zikir, tapi amat taat pada guru, maka ilmu juga dituangkan oleh Allah kepada murid itu. Jadi ketaatan murid pada guru itu mutlak dibutuhkan. Tahu Imam Ghazali? Imam Ghazali itu mempunyai adik yang tak mau sholat berjamaah menjadi makmumnya. Ya, Imam Ghazali malu karena dia seorang imam besar. Kok adiknya sendiri tak mau menjadi makmumnya? Lalu Imam Ghazali meminta ibunya supaya membujuk adiknya agar mau menjadi makmumnya. Maka ibunya pun membujuk adiknya, dan adiknya pun mau menjadi makmumnya. Tapi di tengah sholat adiknya malah mufarokoh, memisahkan diri dari sholat berjamaah. Ya jelas makin membuat Imam Ghazali makin malu. Lalu menanyakan kepada adiknya, kenapa kok mufarokoh? Adiknya menjawab, karena di hati Imam Ghazali dipenuhi nanah dan darah, tak ada sama sekali cahaya ilahiyah. Imam Ghazali kaget, kok adiknya bisa tahu soal hati. Dia bertanya kepada adiknya, ilmu seperti itu belajar kepada kiai siapa? Dijawab adiknya, ilmu itu belajar dari kiai kampung. Maka Imam Ghazali pun ingin berguru kepada kiai kampung itu. Sampai di tempat kiai kampung itu, dia mengutarakan maksudnya berguru. Tapi sama kiai kampung itu ditegaskan kalau Imam Ghazali tak akan kuat berguru kepadanya. Tapi Imam Ghazali ngotot dan mengatakan kuat apapun syaratnya. Kiai kampung mengatakan syaratnya tak banyak, hanya satu. Taat dan tunduk kepada perintah guru, samina wa atona, mendengar dan mentaati. Imam Ghazali menyatakan sanggup dan siap menerima perintah. Lalu kiai kampung itu memerintah pada Imam Ghazali untuk menyapu jalan. Imam Ghazali pun siap dan mengambil sapu. Kata imam kampung, siapa yang menyuruhmu menyapu jalan dengan sapu? Aku menyuruhmu menyapu jalan dengan jubah kebesaranmu. Imam Ghazali, karena keinginan kuatnya menjadi murid, dia melepas jubah kebesarannya lalu menyapu jalan dengan jubahnya, menghilangkan kehormatannya dan egonya sebagai seorang imam. Lalu menyapu jalanan dan membersihkannya dengan jubahnya. Baru berjalan beberapa meter sudah cukup, kata kiai kampung. Kamu sudah cukup menjadi muridku dan menyerap semua ilmuku, sekarang kamu pulang. Maka Imam Ghazali pulang dan kemudian menemukan rahasia-rahasia hati dan mengarang kitab Ihya. Itu kisah Imam Ghazali, tak beda dengan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi ketaatan murid kepada guru itu mutlak dan syarat utama dibutuhkan seorang murid kepada guru. Sekalipun dalam lahirnya kedudukan murid anak presiden atau kaisar dan seorang gurunya seorang pengemis yang rumah saja tak punya. Maka jika ilmu ingin didapat harus taat pada guru. Jika tidak taat, maka jangan harap 1000 tahun akan mendapat ilmu, sebab Allah menutup sumber-sumber ilmu itu. La ilma lana illa ma'alam tanah. Jadi semua ilmu ilahiyah itu dari Allah. Seorang guru ditaati itu bukan jasad lahirnya, tapi karena seorang guru menjadi guru torekoh itu diangkat oleh Allah, dipilih.
Dan karena seorang guru itu seperti orang yang pernah melewati jalan, dan seorang murid akan melewati jalan yang sama. Dan guru yang pernah melewati jalan itu lalu memberi petunjuk agar murid tak salah jalan.